Di tahun 1800-an, ada sebuah penyakit yang waktu itu sangat mengguncang dunia. Penyakit itu dikenal dengan nama puerperal fever, atau juga dikenal dengan nama childbed fever. Coba bayangkan ini. Dikatakan beberapa rumah sakit yang merawat pasien karena demam ini, 70% diantaranya itu berakhir dengan kematian. Dan bahkan dikatakan ada beberapa yang hanya bertahan kurang dari 2 kali 24 jam atau kurang dari 48 jam. Pasien-pasien itu langsung meninggal. Nah, para dokter waktu itu begitu bingung dan bertanya-tanya apa yang kira-kira menyebabkan sampai adanya penyakit ini. Tahun-tahun berlalu dan semakin banyak orang yang meninggal karena penyakit ini. Sampai ada seorang yang bernama Oliver Wendell Holmes yang membuat satu observasi. Dan akhirnya dia menemukan sesuatu yang penting. Apa kira-kira temuannya itu? Sebelum lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Heinz Wokas. Di kanal ini, saya senang berbagi hal-hal terkait dengan leadership development dan self-development. Kalau kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, saya mengajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu, sehingga kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Puerperal fever ini sendiri adalah demam yang kategorinya sangat akut, yang disebabkan oleh infeksi. Kalau kita baca beberapa literatur, ini infeksi dari organ reproduksi dari wanita setelah melahirkan. Dan beberapa kasus disebutkan bahwa mereka yang menderita sakit ini menderita demam cukup panjang, gitu ya, bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu dengan suhu 38, minimal 38 derajat Celcius, bahkan lebih. Nah, Oliver Wendell Holmes kemudian menuliskan sebuah esai yang berjudul The Contagiousness of Puerperal Fever, yang pertama kali diterbitkan di The New England Quarterly Journal of Medicine tahun 1843. Nah, di esai ini dikatakan kurang lebih sekitar 12.000 kata ya. Dia gunakan untuk menjelaskan dan mempresentasikan argumennya apa yang kira-kira menjadi penyebab sehingga penyakit ini terus menyebar dengan cepat. Dan apa kira-kira yang perlu diperhatikan oleh mereka yang berkepentingan dalamnya. Waktu kita mengobservasi kasus ini ya, terutama kita orang modern yang hidup di tahun 2000-an, kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin? Kok bisa mereka tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab? Holmes kemudian dikatakan bahwa dia itu menjadi semakin tertarik untuk mempelajari tentang penyakit ini justru karena ada satu kejadian yang dikategorikan sebenarnya seperti kebetulan, terdengar seperti kebetulan. Jadi satu waktu dia menghadiri pertemuan yang dimana waktu pertemuan itu ada satu laporan yang kemudian dipresentasikan kepada mereka. Dikatakan ada seorang dokter yang dia harus melakukan semacam tindakan otopsi kepada wanita yang katanya dia meninggal karena puerperal fever. Nah, ini menarik. Setelah dia melakukan otopsi itu, seminggu setelah itu, dia kemudian dilaporkan telah meninggal. Meninggal karena apa? Karena infeksi. Yang mereka ketahui sepertinya dia itu ada luka ya waktu dia melakukan otopsi itu. Nah, ini yang menarik. Selama rentang 1 minggu itu, ketika dia selesai melakukan otopsi pertama, dia ternyata juga memberikan bantuan untuk proses kelahiran dari beberapa wanita. Dan ternyata wanita-wanita yang dia tolong itu kemudian diidentifikasi mereka juga terjangkit dengan penyakit ini, puerperal. Nah, laporan itu semakin meyakinkan Holmes bahwa penyakit ini menjadi begitu cepat menjangkiti orang lain, justru bukan karena interaksi antara pasien satu dengan pasien yang lain. Dia temukan bahwa ini justru yang menjadi penyebab penyakit ini berpindah begitu cepat karena para dokter atau para perawat yang menolong mereka yang sakit. Nah, ini menjadi menarik ya. Setelah itu, dia kemudian membuat satu kesimpulan yang ini menjadi suatu kesimpulan yang menarik sekali, yang mungkin bagi orang modern merasa bahwa tidak terlalu hal yang luar biasa untuk didengar, tapi sangat penting waktu itu. Yaitu apa? Dia mengatakan bahwa mereka yang menolong para wanita yang melahirkan itu ternyata
waktu mereka sebelumnya itu melakukan otopsi, setelah itu mereka tidak mencuci tangan mereka. Perhatikan ini ya, mereka tidak mencuci tangan mereka. Jadi ketika mereka selesai melakukan otopsi, tidak mencuci tangan, membersihkan semua peralatan mereka, mereka langsung menolong para wanita yang akan melahirkan. Tapi sayangnya, esai yang ditulis oleh Holmes ini ternyata tidak terlalu diperhatikan, bahkan tidak terlalu didistribusikan. Nah, para dokter, terutama mereka yang terpandang di waktu itu, mengabaikan temuan dari Holmes ini. Dan esainya ini kemudian tidak didistribusikan lagi, bahkan setahun setelah publish, kemudian itu dihentikan. Sampai satu waktu, membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai temuan dari Holmes ini kemudian menarik perhatian segelintir orang, dan akhirnya mereka kemudian mengikuti saran dari Holmes. Apa yang kemudian dituliskan Holmes di esai itu kemudian dianggap penting, dan kemudian mereka ikuti semua saran tersebut. Sekarang, para dokter mereka mencuci tangan dan seluruh peralatan yang mereka gunakan sebelum mereka itu melakukan pertolongan kepada para wanita yang akan melahirkan. Apa hasilnya? Demam itu kemudian berangsur-angsur, kemudian bisa dihentikan. Penyakit itu penyebarannya bisa dihentikan. Apa kira-kira pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Kita sebagai pemimpin, kita harus akui salah satu karakteristik kita adalah orang-orang cukup skeptis ya. Hasilnya, ada waktu atau ada kesempatan kita itu seperti menjadi ignorant dengan fakta yang telah dipresentasikan kepada kita. Dan bahkan kita menolak fakta itu. Dan kebanyakan kenapa kita sampai menolak fakta itu karena ego kita. Akhirnya kita mulai menyalahkan orang lain, sampai akhirnya banyak hal yang collapse. Dan pada titik itu, kita yang menjadi masalah. Jika saja para dokter atau mereka yang ahli di waktu mereka telah pelajari esai dari Holmes itu menyadari pentingnya apa yang telah dibagikan oleh Holmes, dan mereka mengambil tindakan untuk mengikuti apa yang telah disarankan, pasti banyak waktu itu korban yang kemudian bisa dikurangi. Dan akhirnya banyak dari korban-korban yang dilaporkan meninggal itu mungkin bisa ditolong. Nah, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita sebagai pemimpin, bahwa saat kita melakukan kesalahan, akuilah kalau kita melakukan kesalahan. Perhatikan quote berikut ini. A true leader is one who is humble enough to admit their mistakes. Jika memang kita melakukan kesalahan, berbesar hatilah untuk mengakui kesalahan tersebut. Ini memang bukan hal yang mudah, tetapi kita perlu menyeimbangkan apa yang kita lakukan sebagai pemimpin. Jika kita mengambil kredit dari keberhasilan yang kita raih, maka kita juga perlu memberikan pengakuan. Mengaku bersalah kalau memang kita melakukan kesalahan demi kebaikan dari tim yang kita pimpin. Karena pada saat yang bersamaan, kita memberikan contoh kepada mereka yang kita pimpin. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.